Di sini, saya mau tanya ke Mbak Anis Hidayah yang sudah bergabung secara daring ya. Mbak Anis Hidayah sebagai Ketua Ya, Pusat Studi Imigrasi Migrancare. Mbak Anis, oke, tadi beberapa fact sheets yang sudah kita sebutkan. Ada yang bertambah atau sudah ada yang direvisi? Silakan. dari awal Migrancare mengatakan dugaan ya, tetapi tadi fakta yang disampaikan TV One dari versi Migrancare tidak ada kata dugaan sama sekali. Jadi Oke. sejak awal kami mengatakan dugaan karena itu harus dibuktikan berdasarkan investigasi fakta-fakta hukum yang memadai sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai sebuah perbudakan modern ataupun perdagangan manusia gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ranahnya kepolisian, Komnas HAM, kemudian untuk melakukan upaya-upaya pencarian fakta ya, karena sesuai Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, unsurnya sangat jelas yang dikatakan sebagai eksploitasi seperti apa, kemudian beberapa fakta yang kami laporkan kepada Komnas HAM itu kan ada sel ya, buktinya ada dan itu mestinya tidak boleh gitu. Kemudian juga rehabilitasi narkoba yang itu ilegal gitu ya, tidak ada izinnya gitu. Kemudian dugaan-dugaan yang lain itu yang sedang diselidiki Komnas HAM yang itu sedang kami tunggu gitu. Jadi Migrancare dalam posisi menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM di sana. Mbak Anis, klarifikasi Mbak Anis ya. Polisi kan mengatakan keberadaan sel tersebut untuk rehabilitasi. Apakah fungsi itu terlihat oleh Migrancare? Kami mengatakan bahwa orang-orang yang di dalam itu dipekerjakan di kelapa sawitnya gitu. Jadi dan ada perlakuan-perlakuan, dugaan perlakuan yang tidak manusiawi. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Komnas HAM gitu. Sehingga itu yang kemudian kita minta untuk dilakukan penyelidikan, upaya investigasi secara lebih komprehensif. Oke, jadi secara syarat pun mungkin Migrancare belum dapat informasi apakah sel-sel ini memang diperuntukkan untuk rehabilitasi sesuai dengan tadi pembenaran, walaupun tadi ilegal ya dugaannya ya, Mbak Anis. Beberapa hari yang lalu kami menyimak juga BNN mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah rehabilitasi sesungguhnya. Karena rehabilitasi tidak hanya cukup dengan sel, karena mesti ada tim medis, mesti ada tim psikologi, juga ada syarat-syarat material ya. Kapolri beberapa hari yang lalu juga mengatakan bahwa dalam satu tayangan bahwa ada syarat formil, syarat material gitu yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Saya kira sangat jelas gitu ya apa yang harus dipenuhi untuk sebagai satu tempat dikatakan sebagai sebuah rehabilitasi narkoba gitu. Tetapi saya kira kita tidak atau kami posisinya tidak ingin lebih detail pada hal itu, tetapi bagaimana potensi pelanggaran HAM-nya itulah yang ingin kita dorong untuk dibuktikan karena sudah terjadi cukup lama. Baik, Mbak Anis pada saat pertama kali menemukan bukti-bukti di awal ya, benar tidak ada beberapa orang yang memang mengalami luka, lebam, dan lain-lain secara fisik terlihat begitu? Ya, Mbak Anis, ya. bisa mendengar suara saya? Ada satu foto yang mengindikasikan gitu ya, ada dugaan kekerasan yang terjadi. Oke. Ada kesaksian sementara nggak sih ke Migrancare dari orang-orang tersebut yang ada di dalam? Seperti yang saya katakan di awal, Migrancare sedang menunggu investigasi lebih lanjut dari Komnas HAM. Jadi saya kira sangat jelas apa yang kami katakan bahwa dugaan-dugaan yang mengarah kepada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang juga bisa disebut perbudakan modern itu berdasarkan fakta-fakta yang laporannya sampai kepada kami begitu ya, sehingga kemudian Komnas HAM lah yang kita dorong untuk bagaimana melakukan upaya-upaya penelusuran fakta lebih jauh, karena pengalaman Migrancare dalam melakukan advokasi selama ini, sektor perkebunan sawit adalah salah satu sektor pekerjaan di antara 3 sektor yang rentan di mana pekerja mengalami perbudakan modern. Satu sektor PRT, tadi Mbak Devi sudah menyampaikan, yang kedua adalah sektor perkebunan sawit,
sawit. Yang ketiga adalah sektor ABK di kapal perikanan. Work Free, salah satu badan dunia yang selama ini mengkaji perbudakan modern di 169 negara, memperlihatkan bahwa Indonesia ada di top 10 pada 2018, di mana hampir 1,5 juta warganya mengalami perbudakan di sektor itu. Dan kenapa sektor sawit rentan? Karena dia berada di remote area, kemudian jangkauan publik juga jauh begitu ya, akses pekerjanya ke publik juga jauh, kemudian pengawasan ketenaga kerjaannya selama ini juga minimalis gitu, sehingga ini berpotensi melahirkan atau di mana pekerja itu mengalami praktek-praktek perdagangan manusia, perbudakan gitu, apakah di Indonesia maupun di luar negeri.